Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul. Film ini bercerita tentang bagaimana jika manusia dapat mengakses hingga 100% kapasitas otak, di mana normalnya manusia hanya bisa mengakses 10% saja dari kapasitas otak yang dimilikinya. Mulai dari gejala ngefly sampai OTW jadi dewa, semua akan kita bahas dalam video ini. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini, karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and let's go. Cerita dimulai dengan latar 1 miliar tahun yang lalu, menampilkan sebiji kera yang disebut sebagai wanita pertama dengan nama Lucy. Waktu berlanjut menampilkan rutinitas kehidupan manusia di abad ke-21 dengan seorang wanita yang juga bernama Lucy. Lucy merupakan tokoh utama di film ini yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Lucy sedang berbincang dengan pria bernama Richard yang telah dikencaninya selama seminggu. Richard meminta bantuan kepada Lucy untuk mengantarkan koper ke Tuan Zhang, atau kita sebut saja dia Lord Zhang, di mana Richard tidak dapat mengantarkan koper itu sendiri karena sedang berselisih dengan Lord Zhang. Richard jujur kepada Lucy kalau dia dibayar $1.000 untuk mengantarkan koper. Richard menaruhkan 50-50 alias $500 kepada Lucy jika dia bersedia menggantikan Richard mengantar koper tersebut kepada Lord Zhang. Lucy sempat menolak tawaran tersebut, tapi Richard langsung memborgol Lucy dengan koper tersebut ketika ada kesempatan. Ingat quotes Bang Napi, kejahatan itu terjadi ketika ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Mau tak mau, Lucy harus mengantar koper tersebut karena yang memiliki kunci borgol hanya Lord Zhang. Mungkin di sana gak ada tukang servis duplikat kunci di pinggiran jalan. Lucy masuk ke resepsionis dan menanyakan Lord Zhang. Seketika keluarlah pria-pria maco bersetelan jas hitam yang membuat Lucy melongo. Belum sempat mingkem, tiba-tiba Richard yang menunggu di luar lobi hotel ditembak, dor-dor dan meninggoy seketika. Lucy yang masih juga belum mingkem dibawa oleh pria-pria maco bersetelan jas ke sebuah kamar hotel. Dari sebuah ruangan yang terdapat 2 mayat bergeletakan, muncul Lord Zhang dengan tangan berlumuran darah. Ya, walaupun aslinya mungkin pewarna makanan buat properti film doang lah ya. Mari Bang. Lord Zhang memberi kode kunci koper kepada Lucy dan menyuruhnya untuk membuka koper tersebut. Sementara Lord Zhang berlindung di luar kamar hotel, begitu pula dengan pria-pria maco alias bodyguard Lord Zhang. Karena bisa saja isi koper tersebut merupakan bom atau barang berbahaya lainnya. Lucy yang terlihat masih ketakutan membuka koper tersebut dan boom! Tidak terjadi apa-apa. Seakan ada suara yang berbisik, "Selamat, kamu kena prank." Koper itu berisi 4 kantong plastik berisikan butiran serbuk biru. Lord Zhang mengambil beberapa butir dan memberikannya kepada seorang pecandu yang dibawa bodyguard dari sebuah ruangan. Sebut saja dia Kang Ucok. Seketika saat Kang Ucok menghirup serbuk biru itu, Kang Ucok tertawa seperti sedang menonton OV zaman dulu yang gak ada hipnotis. Lagi asik nonton, Lagi asik ketawa, Kang Ucok malah ditembak sama Lord Zhang. Lucy yang ketakutan dan masih shock malah ditawari pekerjaan. Dengan akal sehatnya, Lucy menolak tawaran tersebut yang malah berujung ke headshot. Scene berganti kepada Bapak Samuel Norman yang diperankan oleh Morgan Freeman. Freeman ya, bukan preman. Diperlihatkan Babe Norman sedang memberikan seminar kepada banyak orang tentang kapasitas penggunaan otak oleh makhluk hidup. Hewan hanya bisa menggunakan 3-5% kapasitas otak mereka, tapi manusia sebagai puncak rantai hewan menggunakan 5-7% lebih banyak, alias 10% penggunaan kapasitas otak.
dan hasilnya memiliki kehidupan yang berbeda. Scene kembali berganti kepada Lucy yang tersadar di atas ranjang tanpa baju, dengan luka di perut yang disemuti oleh perban. Walau masih kelayangan, Lucy diberi baju oleh Om-Om dan diantar pergi ke ruangan Lord Young. Ternyata perut Lucy sempat dibedah dan dimasukkan kantong serbuk biru yang ternyata merupakan narkoboy jenis baru bernama CVH4 atau bahasa Indonesianya CP4. Di ruangan tersebut dimasukkan juga 3 om-om lain yang ternyata memiliki nasib yang sama dengan Lucy. Mereka diberikan paspor untuk dapat pergi ke negara tujuan yang berbeda sebagai bentuk penyelundupan narkoboy CP4. Mereka diancam keselamatan sanak keluarga dan saudara agar tidak melapor ke polisi dan tetap mengikuti instruksi serta rencana yang diberikan oleh bawahan Lord Young. Kepala mereka ditutup, dan scene berganti ke Babeh Norman yang masih memberikan materi. Tiap sel di tubuh kita hanya punya 2 jalan, yaitu menjadi abadi atau bikin anak. Jika habitat tidak mendukung, maka pilihannya adalah abadi. Dan jika habitatnya mendukung, maka pilihannya adalah bikin anak, sehingga dapat menurunkan informasi dan pengetahuan pada sel generasi berikutnya. Scene kembali ke Lucy yang dibuka penutup kepala dan berada di tempat antah berantah. Seorang preman kerempeng terlihat sakne kepada tubuh Lucy yang aduhai melehoi. Tapi Lucy malah menolaknya dan berimbas si preman kerempeng tersebut memukul Lucy dan menendang perut Lucy yang masih terluka. Siapa sangka, kantong CP4 yang berada di perut Lucy bocor dan menyebabkan serbuk CP4 mengalir ke saluran pembuluh darah. Seketika Lucy kejang-kejang dan ngefly sampai terbang ke langit-langit ruangan. Mungkin ini definisi ngefly yang sesungguhnya. Scene kembali menampilkan Babeh Norman yang masih aja ngasih materi. Tapi hebatnya gak ada tuh pendengar yang tidur. Babeh menjelaskan, jika manusia dapat mengakses 20% kapasitas otak, maka ia dapat memberi akses dan kendali atas tubuh. Tahap selanjutnya yaitu dapat mengendalikan orang lain, tapi butuh akses sedikitnya 40% kapasitas otak. Selanjutnya dapat mengendalikan materi. Seseorang bertanya, Prof, bagaimana jika seseorang bisa mengakses 100% kapasitas otaknya? I have no idea. Di sisi lain, Lucy terbangun dengan pupil matanya yang berubah menjadi biru dan kembali normal. Padahal nih, biasanya kan orang habis ngeplay itu matanya merah ya. Nah ini kok malah biru. Piye iki? Ya namanya juga film lah ya. Lucy duduk terdiam disusul seseorang preman yang memasuki ruangan. Lucy melebarkan selangkangannya memberi kode untuk esek-esek. Si preman sakne tergoda dan menghampiri Lucy. Ketika tangannya ingin meraih kenikmatan duniawi, Lucy melawan dan bikin si preman KO. Mampus. Lucy mengambil senapan, berjalan keluar ruangan lalu menembaki sisa preman yang lagi asik makan. Dengan lahapnya ia menghabiskan makanan di meja dan mengambil peluru yang tertanam di atas dada tanpa merasa sakit sedikit pun. Lucy pergi keluar dan menyuruh taksi untuk mengantarnya ke rumah sakit. Terdapat keanehan. Lucy dapat mendengar suara orang yang sedang teleponan dari jauh. Lucy juga dapat mengerti tulisan bahasa Mandarin yang sebelumnya tidak ia mengerti. Bahkan ketika memasuki ruang operasi, Lucy mengamati dan tahu bahwa pasien yang sedang operasi tidak dapat tertolong lagi karena tumor telah menyerang kulit otak dan sisi kanan tulang belakang. Lucy menembak pasien tersebut, menyingkirkannya dan menyuruh dokter untuk mengeluarkan narkoboy CP4 dari dalam perut Lucy. Operasi pun berjalan tanpa obat bius. Wow, udah belajar ilmu tektok kayak nih bos. Selama operasi, Lucy menelpon ibunya dan menceritakan keanehan yang diderita. Ia dapat merasakan segalanya, ruang, udara, getaran, gravitasi, rotasi bumi. Bahkan ia mengingat rasa membelai kucing dengan mata biru dan ekor patah saat umurnya di bawah 1 tahun. Lebih anehnya lagi, Lucy mengingat rasa ASI yang dikenyot saat masih bayi. Akhirnya operasi selesai. Tersisa setengah kilo narkoboy CP4 di dalam kantong. Itu berarti sudah ada setengah kilo CP4 yang bocor ke tubuh Lucy. Dokter menjelaskan bahwa CP4 merupakan zat yang diproduksi wanita hamil pada minggu ke-6 kehamilan dalam kuantitas kecil. Berfungsi sebagai bom atom untuk memberi janin tenaga membentuk tulang dalam tubuh.
Selesai operasi, Lucy keluar rumah sakit dan keanehan masih terjadi. Ia dapat melihat tembus ke dalam pohon. Singkat cerita, dengan bermodal senapan, Lucy mendatangi kediaman Lord Jiang, membantai bawahannya bahkan yang masih berada di balik pintu. Lucy menusuk tangan Lord Jiang. Tanpa mempedulikan Lord Jiang yang kesakitan, Lucy menaruh jarinya di kening Lord Jiang dan mendapatkan informasi 3 negara yang dituju oleh 3 om-om yang membawa narkoba CP4 di perutnya. Lucy lalu pergi ke rumah teman dekatnya, meminjam laptop dan mengakses informasi di internet dengan sangat cepat. Ya untung di sono, coba kalau di sini. Mungkin kelamaan nunggu buffering atau mungkin malah main game Dino lompat-lompatan di browser. Lucy menemukan informasi tentang Babeh Norman yang melakukan riset bertahun-tahun tentang penggunaan kapasitas otak. Lucy langsung menghubungi Babeh Norman dan menjelaskan keadaannya yang saat ini telah menggunakan 28% kapasitas otak. Meski awalnya tidak percaya, Babeh Norman diyakinkan dengan kekuatan Lucy yang dapat mengontrol gelombang magnet dan listrik. Television, telephone, radio. Lucy berbicara seolah semua ciri manusia pudar darinya. Ia memiliki semua pengetahuan tentang segalanya, fisika kuantum, matematika terapan, dan kapasitas sel nukleus tanpa batas. Tapi tidak tahu harus diapakan. Babeh Norman lalu memberi saran. Pass it on. Tak ada tujuan yang lebih tinggi selain mewarisi apa yang telah dipelajari. Asik banget dah nih Babeh. Lucy yang merasa tercerahkan atas nasihat Babeh lalu mengajak ketemuan dalam 12 jam ke depan. Lucy pergi ke bandara sambil merubah penampilan rambutnya karena rekaman CCTV rumah sakit telah beredar luas. Ia menelpon petugas kepolisian Paris dengan jabatan tertinggi yaitu Pierre Del Rio. Del Rio yang awalnya meremehkan telepon Lucy langsung dibuat kena mental karena Lucy tahu dia sedang duduk di atas meja dan ada pulpen merah di sebelah kirinya. Lucy yang sudah mencapai 30% penggunaan kapasitas otak memberi informasi terkait 3 om-om yang membawa narkoba CP4 kepada Del Rio. Dengan bantuan informasi dari Lucy, Del Rio beserta tim berhasil meringkus 3 om-om tersebut di bandara. Venez avec nous. Pas d'histoire, réponse. Qui c'est, m'appelle ça? Lucy telah berhasil mengakses 40% kapasitas otak. Saat ia meminum champagne di dalam pesawat, keanehan terjadi. Giginya tiba-tiba rontok serta beberapa bagian tubuh Lucy mulai memudar. Ia segera pergi ke kamar mandi. Mengonsumsi beberapa serbuk biru narkoba CP4 dan boom. Lucy terbangun di kantor polisi dengan retina yang berubah-ubah. Dia telah mengakses 50% kapasitas otak. Lucy keluar dari ruang perawatan dengan blokade dari beberapa petugas kepolisian. Namun hal itu tidaklah cukup. Dalam sekejap, Lucy merobohkan seluruh petugas kepolisian kecuali Del Rio. Cie. Lucy menyuruh Del Rio memberikan sisa narkoba CP4 yang tersisa karena menurut Lucy di tangannya jauh lebih aman. Del Rio yang sempat kaget dan ketakutan mau tidak mau harus mengantar Lucy menuju rumah sakit tempat ketiga kantong CP4 berada. Di tengah perjalanan, Lucy dapat melihat gelombang sinyal telepon. Ia memilah, mengambil, dan mendengarkan sinyal pembicaraan Lord Jiang dengan bawahannya. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Lucy memaksa untuk mengemudi. Di saat yang sama, ketiga om-om pembawa CP4 memasuki ruang operasi untuk mengeluarkan kantong CP4 dari perut mereka. Tapi ada bawahan Lord Jiang yang menyusup dan mengambil alih proses operasi. Di lain tempat, Lucy menyetir lawan arah secara ugal-ugalan menuju rumah sakit karena tahu sudah tidak ada waktu yang tersisa. Kalau di Indo, Reza sama mama bawa motor sen kanan belok kiri. Mungkin di film ini rasanya sama mbak-mbak aduhai bawa mobil lawan arah.
Di rumah sakit, 2 kantong CP4 berhasil dikeluarkan. Karena sempat ada kerusuhan, om-om ketiga yang membawa kantong CP4 mencoba kabur, namun gagal karena tertembak oleh bawahan Lord Jiang. Saat om-om ketiga tersungkur, Lucy tiba. Saatnya momen solo versus squad Lord Jiang berlangsung. Di hadapan Lucy, mereka seperti gorengan masak pagi yang dimakan malam. Melempem ala sia boy. Lucy yang sudah dapat mengakses 60% kapasitas otak, tinggal trak-trak ciat-ciut swang-swing dapet deh itu koper. Setelah berhasil mendapatkan 3 kantong CP4, Lucy bersama dengan Dario pergi menemui Babeh Norman. Sebelum pergi, Dario sempat menanyakan untuk apa sebenarnya eksistensi dia, karena merasa tidak dapat membantu sama sekali. Lalu Lucy menjawabnya dengan aduhai. A reminder. Secara kebetulan, Lord Jiang melihat Lucy dan Dario di mobil lalu memutuskan untuk mengikuti mereka. Lucy dan Dario tiba di ruang universitas tempat Babeh Norman dan rekan-rekannya berada. Tidak ketinggalan, Lord Jiang dan bawahannya yang sempat mengikuti Lucy tiba di depan universitas tempat Lucy berada, dengan tujuan untuk membalas dendam kepada Lucy. Lucy yang menyadari keberadaan Lord Jiang menyuruh Del Rio untuk mengamankan universitas karena membutuhkan waktu untuk konsentrasi. Sebelum kerusuhan terjadi, Lucy sempat memberitahu bagaimana cara mengakses semua informasi kepada Babeh Norman dan rekan-rekannya. Melalui gelombang listrik, setiap sel saling berkomunikasi. Mereka saling bertukar ribuan bit informasi per detik. Sel-sel saling berkumpul mengambil satu bentuk. Manusia mengambil kesimpulan melalui teori yang mereka pahami. 1 tambah 1 adalah 2, tapi sebenarnya 1 tambah 1 tak pernah ada. Bukan juga 1 tambah 1 sama dengan jendela. Manusia memperkecil keberadaan menjadi seukuran manusia agar dapat dipahami. Babeh Norman bertanya, jika manusia bukan unit ukuran dan dunia tidak diatur oleh hukum matematika, lalu diatur oleh apa? Lucy menjawab dengan visual sebiji mobil yang berjalan semakin cepat hingga tidak terlihat. Lalu apa yang menjadi bukti keberadaan mobil tersebut? Waktu adalah satu-satunya unit ukuran yang sejati, memberi bukti keberadaan materi. Tanpa waktu, kita tidak ada. Selesai ngebacot panjang lebar, akhirnya kerusuhan dimulai. Serbuk CP4 yang tersisa dilarutkan menjadi infusan untuk selanjutnya disuntikan ke tubuh Lucy. Setelah CP4 terserap seluruhnya ke tubuh Lucy, hal luar biasa terjadi, sementara kerusuhan di luar ruangan masih terus berlangsung. Sel tubuh Lucy merambat mencari energi dan materi untuk terhubung dengan komputer. Kapasitas akses penggunaan otak naik menjadi 80%. Lucy menyingkirkan materi yang membuat ruang menjadi putih, menciptakan sebuah komputer generasi terbaru. Kapasitas meningkat menjadi 90%. Di waktu yang sama, bawahan Lord Jiang menembakkan rudal ke ruangan Lucy. Saat rudal menghantam, Lucy berpindah tempat. Lagi dan lagi. Menghentikan waktu, memajukannya, serta memundurkannya hingga abad ke-20. Mundur lagi hingga zaman primitif. Mundur terus hingga zaman dinosaurus. Bahkan mundur hingga 1 miliar tahun yang lalu, tempat wanita pertama bernama Lucy hidup. Saat jari mereka bersentuhan, waktu berputar saat bumi belum dapat dihuni, bahkan hingga pembentukan alam semesta. Lucy telah mencapai 99% akses penggunaan otak. Lord Jiang muncul dari arah pintu, sudah siap untuk menembak Lucy yang tubuhnya mulai menghitam. Saat pelatuk ditarik, Lucy menghilang. Ternyata, Lucy telah mencapai 100% akses penggunaan otak. Lord Jiang yang sedang kebingungan mencari Lucy malah ditembak oleh Dario dari belakang. Dan akhirnya, Lord Jiang meninggoy. Komputer bergerak mengeluarkan sebuah flash disk yang merupakan akses atas segala pengetahuan Lucy yang diberikan kepada Babeh Norman. Dario yang kebingungan bertanya,
Di mana Lucy? Seketika ponselnya bergetar dan muncul tulisan, "Aku di mana-mana." Film berakhir dengan kata-kata, "Kehidupan diberikan kepada kita 1 miliar tahun yang lalu. Kini kau tahu harus diapakan. Ayo, mau diapain ayo." Dan tamat. Apakah pesan moral yang didapat dari film ini? Apakah narkoba itu baik asal digunakan dengan tepat? Atau bisa saja yang kita saksikan tadi merupakan teori konspirasi bahwa ternyata semua yang kita tonton hanyalah hayalan si Lucy setelah dia nge-fly. Ya, intinya jangan pernah menggunakan narkoboy, dan film ini menurut gue lumayan bagus dengan rating 8/10, walau banyak yang gak masuk akal ya. Untuk yang mau download filmnya silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film, link ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Barangkali ada yang ingin melihat video lainnya di channel Sebiji Film ya, kita mah seneng banget ya kalau gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa tersenyum, bye-bye.